Rahman dengan NIM 2416040103. Di video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi keuangan menengah 2 yang bermaterikan tentang sewa dan imbalan kerja. Baiklah, yang pertama langsung saja pengertian dari sewa itu sendiri. Sewa adalah perjanjian antara lesi atau penyewa dengan lesor atau pemberi sewa, di mana lesi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Jenis-jenis sewa. Jenis-jenis sewa itu ada dua. Yang pertama itu sewa operasi atau operating lesi. Yang kedua itu sewa pembiayaan atau finance lease. Perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Selanjutnya, akuntansi sewa untuk lesi. Pada sewa pembiayaan lesi mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset atau aset sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Contoh, jika nilai wajar aset adalah 10 juta rupiah dan 100 juta rupiah dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah 97 juta rupiah, maka jurnal dicatat lesi pada awal sewa adalah aset sewa pembiayaan 97 juta rupiah di debit dan liabilitas sewa pembiayaan itu di kredit. Oke, lanjut penyediaan dan pengungkapan. Untuk sewa operasi disajikan sebagai beban sewa pada laporan laba rugi tanpa pengakuan aset dan kewajiban oleh penyewa. Pemberi sewa tetap mencatat aset sebagai aset tetap dan mengakui pendapatan sewa secara berkala. Pengungkapan meliputi beban sewa, komitmen pembayaran sewa, dan kebijakan akuntansi sewa. Kalau untuk sewa pembiayaan disajikan dengan pengakuan aset sewaan dan kewajiban sewa pada neraca penyewa. Pada laporan laba rugi diakui beban penyusutan dan bunga. Pemberi sewa mencatat piutang sewa pembiayaan. Pengungkapan meliputi nilai aset sewaan, kewajiban sewa, pembayaran minimum sewa, tingkat bunga, dan jangka waktu sewa. Selanjutnya PSAK yang mengatur. Jadi sewa ini diatur oleh PSAK 73 yang berisikan sewa merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sewa bagi penyewa dan pemberi sewa. PSAK ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2020 dan mengadopsi IFRS 16. Dalam PSAK 73, penyewa diwajibkan mengakui hampir seluruh transaksi sewa ke dalam laporan posisi keuangan dengan mencatat aset, hak guna, dan liabilitas sewa, sehingga memberikan informasi yang lebih transparan mengenai aset dan kewajiban perusahaan. Sementara itu, bagi pemberi sewa, klasifikasi sewa tetap dibedakan menjadi sewa operasi dan sewa pembiayaan sesuai karakteristik transaksi sewa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu imbalan kerja. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja diatur dalam PSAK 44 revisi tahun 2013 tentang imbalan kerja. Berlaku untuk pemberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan jangka panjang lainnya. Oke, kita mulai dari imbalan jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberi jasa. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek relatif sederhana karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan.
Perlakuan akuntansi atas program iuran pasti relatif sederhana, yaitu untuk pembayaran iuran diakui sebagai bebas, sedangkan liabilitas hanya diakui atas iuran yang belum dibayarkan. Perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang diakui, serta kemungkinan meningkatkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masalah kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Untuk penyajiannya, saling hapus pada perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada suatu program dapat disalin hapuskan dan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk menutupi kewajiban pada program lain. Komponen keuangan dan beban imbalan pasti. Beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan bahkan pendapatan dari hasil investasi aset program. PSAK tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut disajikan terpisah dengan komponen lain. Klasifikasi aset dan liabilitas aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur penyajiannya. Namun karena sifat program yang jangka panjang, sebagian besar perusahaan mengklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Untuk pengungkapannya, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Pengungkapan berdasarkan PSAK 7 yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personil manajemen kunci. Terakhir kesimpulannya, untuk akuntansi sewa PSAK 73 on balance sheet, hampir semua transaksi sewa kini wajib dicatat di laporan posisi keuangan sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengecualian hanya berlaku untuk sewa jangka pendek yang kecil dari 12 bulan atau aset bernilai rendah. Selanjutnya, kesimpulan dari imbalan kerja jangka pendek. Prinsip akrual biaya seperti gaji, bonus, cuti berbayar diakui saat karyawan memberikan jasa, bukan saat kas dibayar. Kewajiban lancar, hak karyawan yang belum dibayarkan di akhir periode wajib diakui sebagai liabilitas jangka pendek. Sekian video pendek dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya akan akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.